Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Imas. Saya merupakan mahasiswa semester 6 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pakuan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah mikroteaching yang diampu oleh dosen DRA Tri Mahajani MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu akan absen terlebih dahulu ya. Iklima Hadir. Herdi, Hadir. Imron, Hadir. Anissa, Hadir. Septian, Hadir. Raisa, Hadir. Denny, Hadir. Iqbal. Hadir. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Baik anak-anak, sebelum ibu membahas materi hari ini, ibu akan mengulas lagi sedikit tentang materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks prosedur. Di sini, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Saya, Bu. Baik Iklima, silakan. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Baik, bagus untuk Iklima. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini ibu akan membahas materi tentang paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Selanjutnya, paragraf juga mempunyai unsur. Unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangun di dalam paragraf. Unsur pembangun paragraf ini berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Misalnya nih, kalimat utama tanpa kalimat penjelas tidak akan membentuk paragraf yang sempurna. Nah, apa saja unsur-unsur paragraf tersebut? Yang pertama ada topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama adalah ide inti atau pokok dari sebuah tulisan dan paragraf. Ide pokok ini berisi permasalahan yang penting untuk dibahas dan dijelaskan. Dengan adanya gagasan utama, pembaca dapat dengan mudah memahami inti bacaan. Yang kedua, ada kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Yang ketiga ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Yang keempat ada konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Singkatnya, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung.
Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Misalnya, dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain. Contohnya yaitu misalkan kami menyiapkan jaket dan kaos kaki sebelum pergi ke Malang. Berbeda dengan konjungsi intrakalimat, konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Misalnya kata jadi, oleh karena itu, dan namun. Contohnya, misalkan hari ini kota Malang diguyur hujan deras. Oleh karena itu, kita harus membawa payung di tas saat sedang keluar rumah. Bagaimana? Dapat dipahami? Paham, Bu. Baiklah anak-anak, coba di sini siapa yang dapat menyebutkan kembali apa saja unsur-unsur paragraf? Saya, Bu. Baik, silakan Raisa. Topik atau gagasan utama, kalimat penjelas atau kalimat pendukung, dan konjungsi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Raisa. Baik anak-anak, selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Perlu kalian ketahui ada banyak jenis paragraf. Ada yang dikelompokkan berdasarkan tujuannya dan juga berdasarkan letak kalimat utamanya. Apa saja jenisnya? Mari kita bahas lebih dulu jenis paragraf berdasarkan tujuannya ya. Yang pertama ada paragraf narasi, yaitu paragraf dalam jenis ini misalnya kamu menulis sesuatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Yang kedua ada paragraf eksposisi. Tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Yang ketiga ada paragraf argumentasi. Nah, biasanya paragraf argumentasi ini dapat kita temui pada artikel opini atau teks lomba-lomba debat. Nih, di sini siapa yang pernah ikut lomba debat? Saya, Bu. Oh, Iklima pernah. Pasti sudah enggak asing lagi kan dengan paragraf argumentasi. Jadi, intinya paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Yang keempat ada paragraf persuasi. Anak-anak, pernah gak sih kalian merasa tergerak hatinya untuk berbuat atau membeli sesuatu? Contohnya seperti apa ya? Misalkan ada seseorang yang mempromosikan produk skincare yang dilengkapi foto hasil setelah memakainya serta dengan review sempurna dari orang yang memakainya. Tentu kamu akan tergiur membelinya kan? Iya, Bu. Nah, itulah paragraf persuasi. Tujuannya sih untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. Namun, syaratnya penulis harus mampu membuat si pembaca percaya dan yakin. Ya, itulah jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Berikutnya kita akan membahas apa saja jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya yaitu yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Nah, dalam paragraf jenis ini kalimat utamanya terletak pada awal paragraf.
Kalimat-kalimat penjelasnya akan berada setelah kalimat utama. Yang kedua ada paragraf induktif. Kalau deduktif di awal, nah maka kalimat utama jenis paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya tentu saja berada sebelum kalimat utamanya. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan perpaduan antara deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Lalu, bagaimana sih bentuk paragraf yang baik? Perlu kalian pahami syarat dan struktur menulis sebuah paragraf yang baik dan benar agar kalimat-kalimat yang dibentuk menjadi padu. Di sini ada syarat untuk membuat bentuk paragraf menjadi baik dan padu. Syarat yang pertama yaitu kesatuan. Nah, suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Ide yang muncul ketika kamu ingin menulis sesuatu akan lebih mantap jika diuraikan dari kalimat utama kemudian ke kalimat penjelas sehingga membentuk kesatuan. Kedua, yaitu kepaduan atau koherensi. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Maksudnya apa itu? Kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Nah, kenapa begitu? Agar membentuk kalimat yang memiliki perpaduan yang indah. Yang terakhir ada kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan kamu ada yang hilang, maka tulisan kamu bisa dibilang belum lengkap. Nah, maka dari itu jangan lupa unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, serta konjungsi. Anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Silakan Anissa, mau bertanya apa? Bagaimana cara kita menemukan paragraf di dalam sebuah teks atau tulisan? Baik, dalam sebuah tulisan, paragraf bisa ditandai dengan baris pertama yang menjorok ke dalam. Sedangkan jika tidak ada yang demikian, paragraf bisa ditemukan pada kelompok kalimat yang dipisahkan dengan spasi yang lebih besar. Begitu Anissa, apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Baik. Anak-anak, selain Anissa, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Silakan Raisa. Apa yang terjadi jika paragraf tidak ditulis dengan baik di dalam sebuah tulisan? Jadi ketika paragraf tidak ditulis dengan baik, pembaca akan kebingungan dalam menemukan gagasan utama dari sebuah paragraf di dalam suatu teks tertentu. Nah, hal ini akan menyebabkan nilai yang ingin disampaikannya itu oleh teks tersebut tidak akan dapat sampai pada pembacanya. Begitu Raisa, dapat dipahami? Paham, Bu. Baiklah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi paragraf ini, Ibu akan memberi kalian tugas ya. Baik, Bu. Nah, tugasnya yaitu membuat paragraf yang terdiri atas 5 kalimat dan tentukan unsur-unsurnya. Anak-anak, dikarenakan waktunya sebentar lagi habis, jadi kalian kerjakan tugasnya di rumah saja ya. Ya, Bu. Nanti minggu selanjutnya dikumpulkan. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan mengulas lagi materi yang sudah tadi kita bahas. Di sini siapa yang masih ingat
apa saja jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya? Saya, Bu. Baik, Iklima, apa saja? Paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Betul sekali. Baik anak-anak, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.